Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal bersama saya Saifuddin Tair. Kali ini saya akan berbagi perihal peran nahkoda selama pengodokan, ya, pada saat kapal melakukan pengedokan, ya, di atas kapal. Kawan-kawan semua, sambil kapal kita melakukan pengedokan di atas kapal, di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, marilah kita sekarang belajar, ya, belajar tentang bagaimana peran nahkoda, ya, khususnya saat ini, yaitu pada saat kapal akan memasuki galangan kapal, ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena sebenarnya peran nahkoda ini sangat membantu akan keselamatan kapal tersebut. Kalau kapal itu dalam kondisi yang bagus, artinya kapal harus melakukan pengedokan karena sudah waktunya jatuh tempo pengedokan, maka kapal tersebut akan dipertahankan keselamatannya sampai kapal tersebut duduk di atas keel block, duduk di atas galangan kapal. Bila peran ini diabaikan oleh nahkoda, maka bisa terjadi kapal tersebut mengalami accident atau kecelakaan. Mungkin kapal tersebut akan kandas, mungkin terjadi benturan dengan kondisi lingkungan, sehingga kapal yang harusnya pekerjaannya biayanya ringan menjadi biayanya semakin besar, ya. Kemudian peran nahkoda ini juga akan ada kaitannya dengan peran kapal tersebut memasukin area galangan kapal. Biasanya membutuhkan general service atau bantuan khusus, asistansi dari pandu atau pilot galangan. Sehingga dari situlah peran pilot atau pilot kepanduan dengan peran nahkoda ini sangat dibutuhkan demi kelancaran kapal memasuki area galangan kapal, ya. Itu sangat penting. Bila ini tidak, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya benturan-benturan yang bisa terjadi karena objek-objek terapung yang ada di lingkungan galangan kapal. Bisa terjadi membentur, tabrakan, akhirnya kapal menjadi peok atau deformasi, bahkan bila berat kapal itu bisa bocor dan bisa tenggelam di area pelabuhan. Kita pernah mendengar galangan kapal itu terjadi, kapal itu tenggelam di galangan kapal sehingga tidak bisa kapal lain masuk, tidak bisa keluar karena ada kapal yang berada di dasar laut di sekitar area galangan kapal. Ini adalah peran daripada kapten kapal atau nahkoda. Juga peran nahkoda berkaitan dengan hubungan dengan galangan kapal. Meskipun nahkoda nantinya akan menyerahkan pekerjaan, mendelegasikan pekerjaan kepada galangan, namun pada saat kapal memasukin galangan, maka komunikasi tersebut harus dijalin antara nahkoda dan dock master. Bila ini tidak dilakukan,
bisa saja terjadi benturan dengan dinding-dinding galangan. Bisa saja terjadi tidak tepat duduknya di kill block, ya, tidak tepat duduknya di kill block. Nah, tujuan nakoda di sini perannya agar proses duduknya kapal di kill block atau di lunas galangan kapal atau side block maupun kill block itu bisa berjalan dengan lancar, ya, tidak ada suatu halangan. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal peran nahkoda saat memasuki pengodokan kapal, ya. Kawan-kawan semua, seperti halnya kita ketahui bersama bahwa nahkoda itu di dalam tanggung jawabnya atau perannya atau posisinya di atas kapal, nahkoda itu diposisikan sebagai personil yang tertinggi di atas kapal. Siapapun harus tunduk atas jabatan yang diemban oleh nahkoda, yaitu personil tersebut adalah tertinggi di atas kapal, ya, yang mempunyai kekuasaan penuh, yang mempunyai otoritas di kapal tersebut adalah nahkoda. Meskipun ada pandu yang ada di atas kapal atau pilot dan takbut yang membantunya, maka nahkoda masih tetap menjadi personil yang tertinggi di atas kapal. Ya. Hal ini bisa dibuktikan bahwa setiap adanya accident maupun insiden atas kapal tersebut, nahkoda turut serta bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab apalagi terjadi dispute antara pihak penundaan, pihak galangan, bahkan sampai menuju ke arah mahkamah pelayaran pun nahkoda tetap menjadi penanggung jawab, ya, penanggung jawab dalam hal ini pada saat kapal memasukin galangan kapal. Kemudian tanggung jawab nahkoda itu tidak tergantung pada pihak lain. Karena posisinya yang tertinggi tersebut, nahkoda sebenarnya tidak tergantung kepada pihak lain. Jangan sekali-kali nahkoda mengandalkan pada saat masuk itu sepenuhnya, ya, sepenuhnya kepada pihak lain. Tetap harus menjaga, karena pihak-pihak lain yang ada di atas kapal itu belum terbiasa dengan kondisi anjungan, kondisi kapal, dan lain sebagainya. Sehingga tanggung jawab nahkoda tidak tergantung pada pihak lain yang terlibat dalam proses pengedokan. Siapa itu? Yaitu kepanduan, master takbut, ya kan? Dock master yang ada di galangan kapal atau pihak personel yang ada di galangan kapal. Jadi tanggung jawab nahkoda tidak tergantung pada pihak lain yang terlibat dalam proses pengedokan. Tetapi pada saat yang sama, ya, meskipun tidak tergantung, tetapi pada saat yang sama nahkoda harus bekerja, ya, sebagai pengganti pengawas, ya. Pengawas dalam hal ini pengawas kapal sebagai superintendennya di kapal, juga sebagai nahkoda, dan bahkan bisa sebagai pandu. Karena meskipun pandu ditugaskan sebagai pengarah kapal menuju ke
galangan, namun bisa saja pandu belum terbiasa dengan kondisi lingkungan bridge atau kondisi kapal, kondisi anjungan, maka nahkoda bisa bekerja sama dengan pandu, ya. Nah, ini adalah begitu pentingnya. Bila tidak, maka akan kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sampai dengan kapal belum duduk di atas keel block dan side block, maka tanggung jawab nahkoda tersebut masih ada, ya, masih ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa sih sebenarnya peran daripada nahkoda tersebut? Yaitu melakukan komunikasi. Ya, nahkoda ini selalu pada saat pengodokan harus melakukan komunikasi yang intensif, baik dengan kepanduan, baik dengan kapal tunda yang mengarahkan kapal tersebut, maupun dengan pihak galangan kapal, ya, dengan pihak galangan kapal. Menjadikan komunikasi yang jelas, yang transparan, yang mudah dimengerti oleh siapapun. Itu adalah peran daripada nahkoda. Kemudian mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, ya. Dalam masuknya mulai dari misalnya di luar dam, masuk ke dalam bui, kemudian masuk area jalur ke pelabuhan, ke galangan, sampai ke area galangan, pengambilan keputusan tetap berada di nahkoda. Oleh karena itu komunikasi, ya, harus tetap dilakukan secara kontinu dan intensif dengan pihak galangan kapal. Dan pada saat itu pula nahkoda harus melakukan pendelegasian pekerjaan, ya. Pada saat kapal memasukin galangan, itu tentunya tugasnya cukup banyak, ya, bertumpuk di satu waktu tertentu, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan pendelegasian. Makanya ada yang berada di anjungan, ada yang berada di dek haluan, di forecaster deck, ada berada di forepeak deck, ya kan? Ada di kamar mesin. Semua harus di dalam komando, ya, komando kapten kapal atau nahkoda, dan melakukan pendelegasian. Beberapa saat sebelum pengodokan harus melakukan pendelegasian, pembagian tugas. Ini adalah tanggung jawab daripada master atau nahkoda. Nahkoda juga memainkan peran yang sangat penting, ya. Peran yang sangat penting untuk stabilitas kapal, ya. Kapal itu harus diketahui stabilitasnya, miring kiri atau miring kanan, mengalami trim haluan atau trim pulitan. Itu nahkoda harus selalu memberikan informasi, ya, kepada galangan kapal, ya. Itu berikutnya yaitu nahkoda memainkan peran yang sangat penting dalam melakukan olah gerak atau manuver di area galangan maupun berada di berada di sekitar di dalam floating dock atau di grieving dock, ya.
Ya, baik kawan-kawan semua, kita lanjutkan terkait dengan kondisi real di lapangan. Ya, terkadang kawan-kawan semua di kapal-kapal tertentu di mana pandu itu belum terbiasa dengan olah gerak kapal, maka kapten ini harus kembali bekerja sama, bahkan mengambil alih, ya, termasuk operasional dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan di atas kapal itu juga dilakukan oleh nahkoda, ya, oleh nahkoda kapal. Dan kadang-kadang pandu itu tidak mengetahui karakteristik kapal, ya. Tidak semua pandu memahami karakteristik kapal tertentu. Maka dengan demikian nahkoda akan bertanggung jawab, ya, tidak hanya untuk mengendalikan kapal, akan tetapi juga demi keselamatan kapal. Kenapa ada kapal nabrak di galangan? Kenapa ada kapal kandas di galangan? Kenapa kapal mengalami kemiringan di galangan? Itu semua disebabkan karena tanggung jawab yang harusnya masih tetap dilakukan oleh nahkoda itu tidak dilakukan oleh nahkoda, menyerahkan sepenuhnya kepada menyalahkan kepada pihak pandu, pihak pandu. Nah, kawan-kawan semua, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, yang harus pada momen-momen tertentu di mana nahkoda harus melakukan tindakan, yaitu nahkoda memasukin kapal dengan memastikan hal-hal berikut, ya. Kalimat memastikan, make sure, ya, make sure. Semua komunikasi yang diucapkan oleh nahkoda harus jelas, ya, harus transparan, harus dimengerti, harus bisa difahami oleh personil kapal. Melakukan komunikasi dan sebagai penghubung yang transparan, yang jelas, yang mudah difahami antara kapal dan personil galangan kapal, ya. Itulah makanya bila nahkodanya menggunakan bahasa misalnya bahasa negara tertentu yang sulit dimengerti oleh galangan tersebut, maka harus diucapkan di dalam bahasa yang namanya frasa yang mudah dimengerti oleh galangan kapal, personil galangan kapal dan personil kapal. Ini merupakan peran, ya, memastikan itu bisa dimengerti, ya. Berikutnya, pada saat galangan kapal memasukin galangan, maka yang namanya nahkoda hukumnya wajib menyerahkan repair list. Karena repair list itu sebenarnya sudah disiapkan jauh-jauh hari pada saat kapal itu sebelum memasukin galangan. Repair list ini kadang-kadang sudah disiapkan oleh owner superintendent, OS.
Namun repair list juga ada yang disiapkan oleh kapten kapal atau nahkoda. Sehingga pada saat dia udah duduk di kapal, di galangan kapal, maka tinggal menyerahkan saja, ini loh bagian-bagian kapal yang harus dilakukan perbaikan, ya. Dan juga nahkoda harus melakukan permintaan atas nama owner yang untuk perbaikan, yaitu owner request. Itu merupakan peran daripada nahkoda untuk memastikan hal ini sudah harus disiapkan. Ya, harus disiapkan dan harus diterima oleh galangan kapal, ya. Karena sudah ditetapkan di situ letaknya galangan yang akan memperbaiki. Berikutnya memastikan nahkoda ini memastikan pekerjaan di atas kapal itu akan didelegasikan kepada personil yang kompeten. Ya, biasanya diserahkan kepada galangan dan diserahkan kepada subkon atau personil yang kompeten yang ditunjuk oleh pemilik kapal, ya. Nah, bila diserahkan kepada galangan, maka diyakinkan bahwa galangan telah menunjuk personil yang kompeten. Kadang-kadang galangan kapal itu karena tidak mempunyai personel yang kompeten, galangan tersebut menyerahkan kepada subkon, ya. Subkon. Nah, ini sebagai pertimbangan bagi pemilik kapal dalam memilih galangan tersebut. Apakah galangan tersebut banyak menggunakan subkon atau memkaryakan organik daripada personil galangan tersebut. Bila ditunjuk oleh pemilik kapal, maka yakinkan bahwa personil yang ditunjuk oleh pemilik kapal tersebut juga adalah personil yang sudah kompeten. Oke, kita lanjutkan. Peran nahkoda berikutnya apa? Meyakinkan bahwa semua orang, baik ABK maupun orang-orang yang naik di atas kapal, atau welder, fitter, helper, opnemer, dan lain sebagainya, semua OS, ya, termasuk OS, asisten OS, marine superintendent, surveyor, independent surveyor, semuanya yang berada di atas kapal harus menerapkan budaya kerja yang aman, budaya kerja yang safety harus dipertahankan di atas kapal dan di bawah kendali nahkoda. Siapapun yang melewatin kapal harus dalam budaya yang safety. Naik lewat gangway harus budaya safety. Masuk kapal harus budaya welding, harus budaya safety. Nah, kalau di galangan, di dalam kendali personil galangan, yaitu dock master atau pihak safety officer yang ada di galangan kapal. Nah, apa peran berikutnya yang harus dipastikan oleh nahkoda pada saat memasukin galangan? Yaitu menggerakkan kapal, ya. Menggerakkan kapal masuk ke dalam graving dock atau masuk ke dalam floating dock. Itu biasanya sebagai pengganti dock master dan pilot bila membutuhkan bantuan, ya. Jadi itu harus diyakinkan oleh pihak nahkoda, ya. Bila tidak,
hal ini akan menjadi permasalahan, ya. Bisa terjadi kecelakaan, ya, di kapal. Budaya kerja ini tanggung jawabnya juga diyakinkan oleh pihak nahkoda, ya. Tentunya semua pihak, baik pihak galangan maupun pihak kapal, juga harus mengaplikasikan budaya safety, ya. Kita tidak ingin mendengar kapal tersebut mengalami orang jatuh, ya, orang kejatuhan dan lain sebagainya. Kapal terbakar, ya. Kapal bisa terbakar gara-gara pengelasan yang tidak dilakukan gas free, ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kapal selalu menggunakan mesin induk dan thruster, ya, misalnya boat thruster atau yang ada di depan, ya. Itu kadang-kadang dibutuhkan, ya. Kadang-kadang dibutuhkan, ya, kadang-kadang tidak dibutuhkan. Ini bila perlu, ya, harus mendapatkan persetujuan dari nahkoda. Nah, ini kadang-kadang tarikan atau manuver yang kurang itu nahkoda yang lebih tahu. Nah, ini bila perlu harus diyakinkan dan mendapatkan persetujuan dari nahkoda. Baik. Sekarang saya memasuki posisi nahkoda. Pada saat nahkoda berada di anjungan, ya, di anjungan dengan dock pilot atau pandu, di mana nahkoda harus pada posisi yang tepat, ya, posisi yang tepat di anjungan terutama ini, maka nahkoda dan pandu ini harus menavigasikan kapal dengan cara yang aman selama proses menuju galangan. Yang dimaksud proses menuju galangan ini yaitu sejak kapal itu memasuki area galangan sampai berada di atas galangan sampai duduk di atas keel block, itu adalah merupakan peran dari nahkoda yang berada di anjungan, ya, biasanya bersama pandu, ya. Sementara yang ada di galangan pasti ada diver, ada petugas-petugas galangan, fasilitas galangan, graving dock maupun floating dock. Bila tidak, kita akan bisa menghadapi kondisi bahwa kapal tidak duduk di atas keel block, tidak duduk di atas blok, kapal kandas dan lain sebagainya. Dan ini bisa merugikan pemilik kapal, bisa merugikan juga galangan, ya, merugikan semua pihak. Itu. Baik, selanjutnya, pada saat kapten kapal atau nahkoda berada di anjungan, maka harus diyakinkan pergerakan daripada baling-baling dan thruster, ya, terutama boat thruster, tentunya semua harus mati, harus dihentikan. Nah, pada saat kapal sudah mau akan memasukin floating dock. Bila tidak, akan terjadi bahaya karena di bawah kapal tersebut kadang-kadang ada diver, ya, ada diver, bisa-bisa divernya masuk ke dalam boat thruster. Kadang-kadang divernya bisa kena propeller, bisa mati di situ, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lain. Meyakinkan kapten kapal atau nahkoda berada di anjungan
retractable appendix atau semua pelengkap kapal yang bisa ditarik masuk ke kapal, atau misalnya kita sebut speed lock atau sirip penstabil kapal atau stabilizer fins yang berada di kiri kanannya kapal, atau yang lain-lain lah yang kira-kira bisa mengganggu proses pengedokan, itu harus diyakinkan dimasukkan ke dalam kapal, ya. Harus tidak boleh lewat. Nah, khusus echo sounder itu biasanya agak menonjol dan itu harus diperhatikan, ya. Posisinya jangan sampai itu terkena oleh kill block. Ya. Nah, retractable appendix ini atau stabilizer yang bisa dimasukkan tadi harus dijaga masuk ke dalam lambung kapal, ya. Karena bisa mengganggu, kena kill block, kena objek-objek yang ada di fasilitas galangan kapal. Bila itu terkena, wah, menjadi mahal karena penggantian menjadi additional repair list, ya. Menjadi additional repair list. Ini peran daripada nahkoda, ya. Peran daripada nahkoda. Baik, kita lanjutkan lagi. Pada saat nahkoda berada di anjungan, penanganan harus cukup tersedia di atas kapal, membantu proses mempercepat penundaan, ya. Kalau dia belum mengedok, ada proses mempercepat sampai penambat. Kalau dia sudah akan masuk di galangan kapal, membantu proses mempercepat penundaan, ya. Membantu personel galangan yang ada di darat untuk proses pengedokan. Karena yang bertugas menaikkan kapal di atas dok adalah galangan, dan nahkoda sifatnya membantu, ya, membantu komunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas-tugas nahkoda selama berada di anjungan atau perannya yang ada di anjungan. Nah, sekarang apa peran daripada nahkoda bila kapal tersebut rusak plat lambungnya? Yang dimaksud rusak ini biasanya mengalami kebocoran, ya, mengalami kebocoran. Maka pihak galangan dapat memberikan saran saat memasukin kapal, masuk galangan kapal. Biasanya lebih aktif yang namanya pihak luar, pihak galangan kapal. Namun ini dikomunikasikan kepada kapten kapal, ya. Apa? Bila lambungnya mengalami kerusakan, maka biasanya diberikan saran membuat trim kapal, ya. Trim kapal bagian haluan kapal. Jadi agak sedikit naik, ya. Agak sedikit naik. Atau sarannya yaitu mempertahankan even keel, ya. Mempertahankan lunasnya rata, ya, dengan air atau horizontal, agar mendapatkan kemudi itu bisa berfungsi dengan tepat dan efektif serta efisien. Komunikasi, kembali lagi komunikasi tentang trim dan even keel atau even keel itu harus dilakukan oleh nahkoda dan oleh dock master, ya. Bila tidak, ini akan mengalami kesulitan. Proses pengedokannya lama, ya. Proses duduknya kapal ke kill block ini lama sekali. Nah, apa saran berikutnya bila kapal mengalami replating
platnya mengalami kerusakan. Penurunan kecepatan kapal. Jadi kalau kapalnya itu bolong, maka tidak bisa melakukan dalam kondisi yang cepat. Selalu diturunkan tekanannya atau kecepatannya. Dan dipertimbangkan untuk menurunkan tekanan pada area buritan kapal. Ya. Tidak boleh memberikan kecepatannya digeber dan harus dipertimbangkan untuk penurunan tekanan di haluan. Bila tidak, semakin banyak air yang masuk ke dalam lambung kapal tersebut. Ya. Kadang-kadang ada namanya emergency repair atau temporary repair. Itulah kenapa temporary repair dilarang oleh kelas, ya, di semen box atau di doubling atau di apapun. Itu dilarang karena pada saat ngedok pasti akan diperbaiki, ya. Berikutnya, saran yang diberikan oleh kalangan biasanya kepada nahkoda biasanya memantau secara terus-menerus. Kapten, tolong dipantau terkait dengan ketinggian air pada bagian bilga. Memang ini sebenarnya peran kapten, menjaga air yang ada di bilga kapal atau di shaft tunnel, terowongan yang menuju poros itu kadang-kadang terisi air. Ini harus dipantau secara terus-menerus oleh nahkoda melalui tim yang ada di bawah, yang ada di kamar mesin atau di sekitar bilga, ya. Itu. Dan air bila ada dilakukan pemompaan, ya. Ketentuan prosedur pemompaan harus diperhatikan oleh nahkoda dan oleh KKM. Tentunya instruksi kepada KKM. Nah, bila mengalami kerusakan, ya, plat lambung kapal, saran yang diberikan dari dokmaster kepada nahkoda, biasanya pintu-pintu kedap air harus dijaga. Dalam bahasa lapangannya yaitu watchful eyes. Watchful eyes. Kenapa? Kapal ini dalam kondisi yang rusak, ya, lambungnya mengalami kerusakan. Dan waspada untuk operasi pintu tersebut dengan cara yang efisien, ya. Tentunya bukan dikunci gembok tapi ditutup, dijaga dalam kondisi kedap, ya. Pada saat ngedok tidak boleh pintu-pintu itu digembok, itu tidak boleh. Harus dijaga, watchful eyes dan waspada, ya. Warning untuk operasi pintu tersebut agar mudah dibuka dengan cara yang efisien, mudah ditutup dengan cara yang efisien. Demikian kawan-kawan semua, semoga sharing singkat terkait dengan apa yang harus dilakukan nahkoda, peran nahkoda pada saat kapal akan memasukin floating dock atau memasukin grieving dock atau fasilitas yang ada di galangan kapal. Jenis fasilitas apa yang ada di galangan kapal. Sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita bisa diskusi, kita bisa berbagi, bisa sharing tentang peran nahkoda selama kapal akan memasuki pengedokan kapal di galangan kapal. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.